Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa satu emiten yang 2 minggu terakhir ini secara pergerakan mulai bangkit dari downtrendnya, dan ternyata ada warning atau wanti-wanti dari analis dari Maybank Sekuritas. Bagaimana potensi saham blue chip ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul wanti-wanti untuk pemegang saham ICE. Jadi bisa kita baca sekilas artikel berita ini. Beberapa waktu lalu memang ICE ada beberapa sentimen di perusahaannya atau emiten ini. Salah satunya hadirnya BYD di Indonesia, rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor bahan bakar BBM. Dan jika kita lihat, satu minggu terakhir ini secara teknikal ICE memang mulai bergerak naik. Tapi secara keseluruhan untuk tren, dalam 3 bulan terakhir ini masih turun 9% lebih. Dan analis dari Maybank Sekuritas dan riset terbaru menyebutkan setidaknya ada 3 faktor yang bakal membayangi kinerja saham ICE ke depannya. Pertama, tidak adanya katalis yang kuat secara jangka pendek yang dapat menggenjot harga saham emiten konglomerasi tersebut. Kedua, semakin ketatnya persaingan di pasar kendaraan listrik, sementara itu produk otomotif yang berada di bawah naungan ICE tergolong cukup lambat dalam mengadopsi peralihan tren ke kendaraan listrik tersebut. Ketiga, penurunan peringkat valuasi di tengah penurunan profitabilitas secara struktural. Dan untuk rekomendasi, analis tersebut merekomendasikan tahan atau hold terhadap saham ICE dengan target di sekitar 5.250. Tapi bisa kita lihat saat ini ICE itu sudah mencapai target dari Maybank Sekuritas. Dan secara teknikal jika kita lihat, saat ini ICE memang mulai membaik, sudah mulai terbentuk high low. Saat ini sudah berhasil break 5.200 dengan target berikutnya di sekitar 5.400 sampai garis EMA 50 di sekitar 5.450. Jadi memang secara pergerakan 2 minggu ini mulai rebound dari support psikologis di 5.000, pelan-pelan mulai terbentuk high low, tapi ingat ini belum terkonfirmasi ada tanda-tanda reversal selama masih belum berhasil break garis EMA 50. Karena sebelumnya juga beberapa kali mengetes support resisten EMA 50, ICE masih belum berhasil break dan mulai melemah kembali. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan 1% lebih hari Rabu kemarin, ini terpantau malah ada distribusi. Tapi asing memang terlihat 2 hari terakhir masuk melakukan akumulasi, tapi tanggal 5 asing keluar dengan jumlah sangat besar. Ya, walaupun dalam 1 minggu terakhir ini asing terlihat mulai masuk, tapi secara keseluruhan jika kita lihat, akumulasi asing masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi ICE walaupun saat ini mulai bangkit, sudah mulai berhasil rebound dan break 5.200, secara teknikal menurut saya masih belum aman. Potensi untuk naik di atas garis EMA 50 sampai 5.500 seperti masih sangat kecil potensinya. Jadi potensi mengetes masih ada, tapi potensi untuk break 5.450 sampai 5.500 seperti masih kecil. Jadi bisa saja hanya technical rebound. Satu ICE apabila masih gagal break, masih ada potensi saya untuk kembali melemah menuju 5.200 sampai harga psikologisnya di 5.000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, mesti pertimbangkan to take profit apabila ICE ternyata minggu depan masih kesulitan untuk melewati garis EMA 50. Atau teman-teman masih mau hold terus selama support di 5.000 tidak terlewati, dan teman-teman memang dapatnya di sekitar 5.000, itu juga masih oke. Kan selama masih kuat di 5.000, ICE secara pergerakan masih akan sideways. Selanjutnya, saya akan coba analisa saham auto yang jika kita lihat secara pergerakan saat ini juga masih bergerak sideways. Bisa kita lihat di sini satu contoh bagus juga untuk auto sebelum juga mengetes support sekitar 2.250, berhasil rebound, tapi di sini mencoba untuk break kedua garis EMA ternyata gagal dan turun kembali. Jadi untuk ICE juga menurut saya paling aman adalah pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ICE masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Karena ini contoh kasus yang bagus, auto juga sempat rebound tapi mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA ternyata gagal dan kembali turun menuju support yang sebelumnya sempat menahan penurunan dari saham ini. Jadi setelah menyentuh 2.250 berhasil rebound, gagal break, turun kembali ke sekitar 2.250, saat ini mencoba untuk bertahan di support ini. Dan jika kita lihat, hari Rabu masih naik 3% lebih ke 2.290, dan jika kita lihat broker summary, asing beda dengan ICE, asing untuk auto sudah terus masuk dalam 1 bulan terakhir ini. Dan pada
kenaikan 3% lebih hari Rabu kemarin ini juga terpantau sebenarnya masih ada akumulasi. Jadi untuk auto, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 2200 sampai 2250, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Dengan target jangka pendek, menurut saya ada potensi kembali ke sekitar 2350 sampai 2400 untuk target take profit. Atau target lebih jauh di sekitar 2500 atau dekat dengan garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba ikuti entry, bisa tetap paling aman coba tunggu kembali di range harga 2200 sampai 2250 untuk entry-nya. Dan ingat, walaupun teman-teman entry di sekitar daerah support ini, secara pergerakan auto juga trennya masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah, jadi harus lebih disiplin. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata auto juga masih kesulitan untuk naik di atas koridor garis EMA. Selanjutnya saya coba analisa saham IMAS, dan jika kita lihat hari Rabu kemarin naik 0,73% ke harga 1380. Tapi cara pergerakan IMAS juga saat ini trennya masih bergerak downtrend. Sempat menyentuh sekitar harga 1310, bisa bertahan dan mencoba untuk rebound. Tapi saat ini ada harga 1400 yang sudah merupakan resisten terdekat untuk saham IMAS. Dan di atasnya ada resisten EMA 50 di sekitar 1455 dan garis EMA 150 saat ini sekitar 1535. Jadi IMAS juga secara pergerakan saat ini sudah kurang oke. Dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hari Rabu kemarin ini terpantau masih ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak besar, dan asing juga terpantau melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk IMAS, secara tren saat ini saya lihat masih ada potensi untuk mencoba break 1400 minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk naik mengetes 1400 sampai garis EMA 50. Dan ingat, ini merupakan target take profit juga, karena candle hari Rabu tidak begitu oke, walaupun naik ini juga tidak terpantau ada akumulasi besar. Jadi sama, ini bisa saya hanya technical rebound sementara. Sebelumnya juga bisa kita lihat IMAS sempat naik dari 1400 tapi belum sempat menyentuh 1450, mulai melemah dan turun kembali ke sekitar 1310. Jadi tetap paling aman apabila teman-teman sudah punya saham IMAS di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila IMAS masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham GJTL. GJTL bisa kita lihat sebelumnya mengetes support EMA 50, berhasil rebound, tapi mencoba untuk naik di atas 1100 masih gagal, dan candle pada saat itu juga kurang oke, shadow ke atas lumayan panjang, gagal break 1100 dan ada candle merah. Sehingga masih lanjut turun dan saat ini malah sudah turun di bawah garis EMA 50 di harga 1045. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 1000. Tapi untuk GJTL, cara tren sebenarnya saat ini sudah mulai patah tren untuk uptrendnya. Dan jika kita lihat broker summary, pada kenaikan hari Rabu kemarin ini terpantau masih ada akumulasi dan asing 2 hari terakhir terlihat mulai masuk akumulasi saham GJTL. Jadi GJTL apabila teman-teman mau pantau, menurut saya masih bisa coba pantau. Tapi untuk entry menurut saya wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, tapi target take profit tetap saat ini yang terdekat di 1100 atau hold saja selama support ini tidak terlewati setelah berhasil break. Dan untuk trading plan kedua, apabila gagal break garis EMA 50, bisa coba tunggu di sekitar harga 1000. Karena ini saat ini masih berupa support psikologis, apabila masih bisa bertanda rebound baru coba ikut entry. Tapi apabila tembus, sebaiknya jangan entry karena GJTL berpotensi kembali turun menuju support garis EMA 150-nya di sekitar 935. Dan cara pergerakan menurut sudah kurang oke apabila menyentuh garis EMA 150. Karena potensi untuk mulai downtrend akan lebih besar untuk GJTL apabila break harga 1000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.